Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar yang sudah saya buat. Ini mengenai siklus hidup parasit malaria. Nah, di sini pertama ada gambar nyamuk. Nah, penularan ke manusia dengan menyuntikkan sporozoid melalui gigitan. Nah, penularan malaria dimulai ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia untuk menghisap darah. Selama proses ini, nyamuk menyuntikkan sporozoid Plasmodium yang terdapat dalam air liurnya ke dalam aliran darah manusia. Lalu yang kedua di sini ada sporozoid masuk ke hati dan menginfeksi hepatosit. Nah, setelah memasuki aliran darah, sporozoid dengan cepat bergerak menuju hati. Mereka menginvasi sel-sel hati atau hepatosit dan berkembang biak di dalamnya. Lalu yang ketiga di sini ada sel hati pecah dan merozoid terlepas. Nah, di dalam hepatosit, sporozoid berkembang menjadi bentuk schizon dan kemudian membelah menjadi ribuan merozoid. Ketika schizon pecah, merozoid dilepaskan ke dalam aliran darah. Lalu yang keempat di sini ada siklus intraeritrositik atau siklus aseksual atau simptomatik. Nah, merozoid yang dilepaskan ke dalam aliran darah menginfeksi sel darah merah atau eritrosit. Di dalam eritrosit, merozoid mengalami beberapa tahap perkembangan. Nah, di sini ada strophozoid cincin, lalu strophozoid dewasa, dan schizon. Nah, schizon kemudian pecah dan melepaskan merozoid baru yang menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini berulang setiap 40-72 jam. Tergantung pada spesies Plasmodium dan menyebabkan gejala malaria seperti demam, menggigil, dan anemia. Lalu yang kelima di sini ada siklus seksual atau merozoid menghasilkan gametosit. Selain berkembang biak secara aseksual, beberapa merozoid berdiferensiasi menjadi bentuk seksual yang dikenal sebagai gametosit. Gametosit ini ada dalam dua bentuk, yaitu gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit. Lalu yang keenam di sini ada penularan ke nyamuk menelan gametosit melalui gigitan. Nah, ketika nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi, ia menghisap darah yang mengandung gametosit. Gametosit kemudian masuk ke dalam perut nyamuk. Lalu yang ketujuh ada gametosit berpasangan menjalani meiosis. Di dalam perut nyamuk, gametosit berkembang menjadi gamet jantan dan betina. Gamet jantan melepaskan beberapa mikrogamet yang bergerak untuk menemukan dan membuahi makrogamet betina, membentuk zigot. Lalu yang ke-8 di sini ada bermigrasi melalui dinding usus tengah membentuk ookista. Nah, zigot berubah menjadi bentuk bergerak yang disebut ookinet. Nah, ookinet kemudian menembus dinding usus tengah nyamuk dan berkembang menjadi ookista. Lalu yang terakhir di sini ada sporozoid berkembang. Nah, di dalam ookista, zigot mengalami pembelahan dan berkembang menjadi ribuan sporozoid. Ketika ookista matang, sporozoid dilepaskan dan bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk. Siklus ini akan berulang ketika nyamuk menggigit manusia berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.